semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, keluarganya dikasih kemudahan, keluarganya ketenangan, keluarganya dikasih keturunan yang soleh, yang solehah, beserta dengan keberkahan di Allah Subhanahu wa taala, fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Hayyul hadi. Jadi Al-Quran ini harus kita yakini bahwa relevan, bahasa sekarang relevan atau cocok, selalu cocok, sesuai dengan setiap zaman. Sampai kapan? Sampai ila yaumil kiamat. Jadi misalkan periode kita tahun ini, Al-Quran tetap menghidangkan sesuatu yang bagus, yang indah, yang sesuai dengan zaman ini. Nanti 100 tahun cucu-cucu kita, cicit-cicit kita ngaji Al-Quran, dia tetap akan mendapatkan keindahan dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Al-Quran, yang kadang-kadang tidak bisa didapatkan atau belum didapatkan pada zaman kita. Karena kecanggihan di dalam urusan kecanggihan semakin lama ini semakin canggih, tapi untuk urusan akhlak semakin mundur. Dan itu bisa didapatkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran semuanya itu semua dalam Al-Quran. Makanya apabila ada yang mengatakan Al-Quran ini sebuatan cocok malih kalau zaman, enggak, keliru. Ini buktinya enggak, karena berarti orangnya yang bodoh, orangnya enggak ngerti bagaimana menyingkap kehebatan Al-Quran. Ya bagaimana mau menyingkap buatan nanti belajar nahwu, buatan nanti belajar sorof, tidak pernah enggak, terjemah sudah cukup jauh. Al-Quran ini tidak bisa cukup dengan terjemah. Walaupun sebagian orang ini mu'alaf masuk Islam itu gara-gara melihat terjemah. Nah, itu sudah mendapatkan hidayah. Apalagi yang hakiki, yaitu melewati ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Fayu'aradu mongko dan tentang dan tolak biha kalawan mustamirroh ala ta'aqubil sunin inta'nin saking cacatan fi risalatihi utawa tuduhan fi risalatihi saking napa niku keutusane Kanjeng Nabi fi kulli zamanin ing dalam saben-saben zaman ila yaumil qiyamati ing dalam ila yaumil kiamat temu kemarang dina kiamat. Sehingga syariatnya Kanjeng Nabi ini juga napa niku mustamirroh, artinya sesuai dengan zaman, besok sampai yaumil kiamat. Karena syariatnya Kanjeng Nabi ya dari Al-Quran dan dari hadis itu sendiri kan. Jadi sesuai, dibutuhkan sampai kapan? Sampai hancurnya bumi ini. Bi khilafi baqi mu'jizatihi, kelawan bedani sekerine pira-pira mu'jizati Kanjeng Nabi. Wa kadzalan iku koyok mengkono baqi mu'jizatihi, mu'jizatu sair rusuli, pira-pira mu'jizati sekarine pira-pira utusan. Ala nabina wa alaihim afdhalus salati wassalam, alaihimus salatu wassalam. Fa innaha mongko setuhune mu'jizatu sair rusuli iku ingqaradat dadi kehapus, dadi napa niku dadi kehapus utawa dadi hancur, dadi ilang bingqiradihim sebab wafate utawa meninggalnya para utusan. Selain Al-Quran, mukjizatnya Kanjeng Nabi itu hilang. Kayak misalkan keluar dari air keluar dari jari-jari sela-sela jari-jarinya beliau,
bisa membelah bulan dan lain-lain sebagainya, itu sudah hilang ketika Kanjeng Nabi kapundhut, ketika Kanjeng Nabi intaqala ila napa rahmatillah. Para utusan dulu juga ngoten. Sampai akik Sulaimannya sudah ada, hilang sudah ngoten. Tapi kok enten kang mengatakan iki akik Sulaiman. Itu namanya tok, mboten enten akik Sulaiman. Wong zamane Kanjeng Nabi mawon akik Sulaiman direbut setan, iblis nggih. Apalagi ketika Rasulullah Kanjeng Nabi Sulaiman sudah wafat. Unda ini dari turun temurun, ini akik Sulaiman. Akiknya cincinnya Nabi Sulaiman. Karena kemukjizatannya, salah satu kemukjizatnya Nabi Sulaiman itu adalah pada akiknya, akik Sulaiman. Karena ketika dipakai itu semua tunduk, semua makhluk, iblis, setan, hayawan semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sekarang ingkirot tidak ada sudah, karena Nabi Sulaiman sudah tidak ada, tinggal tabarukan sama namanya saja. Napa niku akik Sulaiman utawa akike Wak Sulaiman ngoten. Wa bisunani lan kelawan pira-pira sunnah wal mukarram nggih, atau tembun niki. Nggih. Kanjeng Nabi Abdulul Makhluqin bil napa al mukarram yang dimuliakan, kang dimuliakan bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Wa bisunani lan kelawan dimuliakan kelawan pira-pira sunnah, ai tegese wal mukarram lan al mukarram kang den muliakan bisunani kelawan pira-pira sunnah. Jam'u sunnatin jama'e lafadz sunnah. Wahya utawi sunnah iku at-tariqatu dalan, cara nggih. At-tariqatu cara. Wal muradu utawi kang den karepaken biha kelawan sunan huna ing dalem bangunan iku ma barang uhya kang den paring wahyu ila sapa ilahi Kanjeng Nabi bihi iku ma barang uhya kang den paringi wahyu sapa ilahi Kanjeng Nabi bihi kelawan ma wa ulhi hulan kang den paringi ilham sapa Kanjeng Nabi hu ing ma. Sunnah niku napa? Ya semua yang diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi yang selain Al-Qur'an. Karena Kanjeng Nabi itu tidak ada kecuali semuanya amalannya semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mboten-wonten ingkang dari hawa nafsu. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum setengah ulama. Ma hiya utawi sunan utawa sunnah iku ma barang sanna kang ngelampai utawa tumandang hu ing ma sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syara'a hu tegese nyareataken utawa nandangi utawa nglampahi hu ing ma sapa Kanjeng Nabi hu ing ma minal ahkami saking pira-pira hukum fardhon iku fardu ana apa ma au naflan utawa sunnah. Ada yang mengatakan sunnah niku napa? Bukan sunnah hukum sunnah mustahab niku mboten. Mboten sunnah, yang dimaksud sunnah ini bukan yang lawannya napa? Barengannya hukum napa? Hukum napa niku? Kan ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, kali hukum mubah.
Bukan itu yang dimaksud sunnah di sini. Napa sunnah yang di sini ini menika sesuatu yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum baik yang sifatnya wajib seperti sholat, seperti zakat, seperti haji ataupun sunnah. Niku namine sunan atau sunnahi Kanjeng Nabi. Kadung sunnah yang barengane hukum wajib, sunnah terus haram, itu sunnah yang dimaksud di situ adalah yaitu sesuatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan mboten napa-napa. Itu adalah sunnah yang temennya wajib sama haram sama makruh sama mubah. Al mustamniratu kang amrih madangi utawa al-wadhihati kang nggih, al-wadhihati kang jelas, kang padang, kang jelasaken utawa kang madangi lil mustarsyidina maring wong-wong kang amrih pituduh. Ai tegesi talibina maring wong-wong kang utawa kaduwe wong-wong kang nyuprih ar-rusda ing petunjuk wal istiqomata lan istiqomah. Jadi sunnah Kanjeng Nabi ini mengarahkan kita, memberikan kita petunjuk agar kita ini menjadi orang yang tidak tersesat dan istiqomah. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Mulai dari apa? Mulai dari yang kecil, yang terkecil. Doa doa menjelang tidur, doa bangun tidur, terus siwakan setelah tidur. Niku yang harus hal-hal yang hal-hal bukan remeh, hal-hal yang kecil tapi disenangi Kanjeng Nabi karena itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Hal-hal yang kecil tapi kalau kita niki memang niat kepingin ngelakoni karena tendensinya atau pegangannya adalah napa niku karena ini pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, maka pahalanya sangat besar. Dari segi apa? Dari segi karena kita ngikut Kanjeng Nabi, karena nabinya. Walaupun itu barang sunnah kan. Ya sami kalau kita niki melakukan kejahatan kecil, misalkan sombong tapi kita ndak niat sombong niru siapa ngoten. Tapi kalau kita niki niat sombong, bukan kita nggih, ada orang sombong niat niru Fir'aun utawa sombong kepingin gayanya iblis, maka dosanya lebih besar walaupun sombongnya sombong kecil kan ngoten. Misalkan nyelentik uang ngoten. Nyelentik uang tapi mboten enten niat, nyelentik gitu tok. Apa nyelentik? Ya ngono saking nyelentik gitu. Kari sombong, ya sing wis setengah guyon. Itu mungkin dosanya kecil karena memang nilainya kecil. Tapi kalau nyelentiknya niate koyok model Fir'aun, ndak iso melang Quran. Akan saya kuasai niate walaupun niate nyelentik. Itu nilainya bisa dosa besar melebihi yang lain karena yang ditiru adalah orang yang paling dilaknat oleh Allah yaitu iblis. Ya sami orang yang seperti diceritakan ketika Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh kaumnya, ada dua hayawan, yang satu kodok mele-mele ngeten niup-niup ini, tapi tujuannya apa? Tujuannya memadamkan api. Yang satunya cicak. Cicak ini mele-mele kali ngeten-ngeten, tujuannya untuk agar api ini tambah berkobar. Ini ada urusan, ada timbal baliknya yang sangat besar, sehingga kita disuruh menghormat, tidak boleh membunuh kodok. Misalkan kodok moro-moro dibuat mainan tidak boleh. Karena apa? Karena menghormat. Beliau pernah kodok ini pernah punya jasa, yaitu pernah berusaha untuk memadamkan apinya Nabi
Nabi Ibrahim yang dibakar. Padahal tidak ada apa-apanya. Apakah ada pengaruh? Napa niku niyup napa niki? Niyupnya atau mele-mele ini seekor kodok. Ya mboten enten. Kadang-kadang malah tambah seumpama ditiup itu tambah napa? Kalau tidak terlalu besar itu tambah kalau tidak terlalu besar niupnya itu bisa tambah besar dengan tiupan yang kecil niku. Kayak kita napa niki? Dulu ketika nganggo longan nggih napa? Nganggo longan kono. Bengahan itu kalau ketika niup nih kanter kadang-kadang malah mati. Tapi kalau pelan-pelan nih meh mati nganggo corong napa? Nganggo jajang itu bisa tambah bahara ngoten. Tapi ini seumpama diumpamakan gitu karena niatnya memadamkan walaupun keadaannya tambah bahara, tetap niatnya yang dianggap ngoten. Maka diharapkan kita niki apa saja yang pernah kita dengar sunai Kanjeng Nabi yang dilampahin Kanjeng Nabi itu monggo kita niru Kanjeng Nabi. Makan minum pakai tangan kanan. Kenapa sampai pakai tangan kanan? Niru Kanjeng Nabi. Kalau hanya ndak biasa makan kanan ndak ada pahalanya. Tapi kalau niru Kanjeng Nabi, ittiba'ur rasul itu pahalanya lebih besar, bahkan menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang niru nyelentik uang utawa nempeleng uang, kalau ndak ada niatan apa-apa melakukan kejahatan biasa itu mungkin ditulis biasa. Beda kalau niatnya niru Fir'aun, niru orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang kejam dulu kan gitu. Wah itu nilainya sangat besar mungkin dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-makhsusi bi jawami'il kalim wallahu a'lam bissawab.